Yuk kita dengarkan gimana penjelasan dari psikolog mengenai kasus pelecehan terhadap anak. Halo Ayah Bunda, belakangan ini sering sekali terjadi pelecehan seksual. Banyak berita-berita yang mengabarkan adanya peristiwa-peristiwa ini di berbagai tempat yang tidak disangka ya. Bisa ada yang terjadi di mall, ada yang terjadi di sekolah, terjadi di lingkungan rumah, bahkan bisa terjadi di mana saja. Pelecehan seksual merupakan aktivitas kegiatan seksual yang tidak diinginkan dengan menggunakan kekuatan, membuat ancaman, atau mengambil keuntungan dari korban. Pada anak, pelecehan seksual dapat bersifat menyentuh tubuh maupun tidak menyentuh tubuh. Yang menyentuh tubuh misalnya seperti meraba, memegang alat vital, dan sebagainya. Kalau yang bersifat tidak menyentuh, misalnya seperti menunjukkan video pornografi pada anak, menunjukkan alat vital pada anak, dan sebagainya juga. Bagaimana dampak psikologis yang dirasakan anak jika melihat atau bahkan mengalami sendiri kasus pelecehan? Anak yang menyaksikan perilaku pelecehan seksual atau mengalaminya secara langsung bisa mendapat beberapa dampak secara psikologis. Yang pertama, adanya rasa takut. Pelaku pelecehan seksual biasanya akan memaksa anak untuk bungkam, diam mulut, menyimpan rahasia, sehingga anak pun merasa takut dan bingung gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang ia saksikan. Ia takut untuk dihukum atau untuk ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya karena ketidakpahaman terhadap apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Lalu juga berkaitan dengan rasa takut tadi, ada juga rasa ketidakberdayaan yang dirasakan oleh anak. Ia merasa tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri, sehingga tidak ada pilihan untuk melakukan apa yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Lalu juga ada rasa bersalah, rasa malu. Anak cenderung menyalahkan diri, merasa bahwa perbuatan pelecehan itu adalah kesalahannya sendiri. Juga seringnya pelaku membuat anak merasa bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi. Anak harus bertanggung jawab untuk menjaga rahasia, bertanggung jawab untuk menjaga nama keluarga. Apabila orang-orang tahu bahwa ia mengalami hal tersebut, maka keluarganya akan malu gitu. Jadi bebannya double ya pada anak yang mengalami hal tersebut. Terus juga dampaknya juga anak jadi lebih menutup diri, ia merasa dirinya berbeda dari anak-anak lain, ia jadi menjauh gitu. Terus juga ada muncul rasa dikhianati karena seringkali pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang yang tidak asing bagi si anak, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dikenalnya. Jadi ada rasa dikhianati, merasa kepercayaannya tidak bisa dijaga gitu. Jadi kayak masa orang yang selama ini ia kenal melakukan hal tersebut gitu. Jadi ada rasa bahwa gagal gitu, orang-orang di sekitarnya menjaganya, ada rasa seperti itu. Salah satu perasaan yang paling kuat juga adalah rasa marah. Anak yang mengalami pelecehan seksual menyimpan kemarahan yang besar dalam dirinya karena menolak sebenarnya apa yang dialami atau yang ia saksikan. Juga rasa sedih yang kuat, terutama bila pelakunya adalah orang yang dekat, orang yang dicintai oleh sang anak. Juga ada kemungkinan untuk flashback berulang ya. Jadi si anak tuh terus-menerus mengingat kembali apa yang telah terjadi, terbawa hingga menjadi mimpi buruk bagi si anak, dan menimbulkan berbagai macam gejolak perasaan dan gejolak emosi. Dan ini jika tidak ditangani bisa berkepanjangan dan menjadi
gangguan emosi, gangguan psikologis yang lebih mendalam lagi ya, yang lebih lanjut lagi. Bagaimana cara menghindari kemungkinan terjadinya kasus pelecehan? Untuk pencegahan supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, tidak terjadi pelecehan pada anak, pada orang tua, sebaiknya dari awal memang ada edukasi seputar seksual kepada anak gitu. Jadi diedukasi dengan bahasa yang mudah dipahami anak juga, pengetahuan mendasar bagaimana sih sebenarnya perilaku yang wajar dan tidak wajar, bagian tubuh mana yang boleh disentuh maupun tidak boleh disentuh. Jadi anak pun bisa mendapatkan informasi yang tepat, tidak mencari-cari sendiri di internet yang bisa jadi informasinya kurang sesuai gitu kontennya untuk anak. Jika dari orang tua kan bisa lebih menyesuaikan ya kebutuhan berdasarkan perkembangan si anak, bagaimana untuk menyampaikan edukasi tersebut. Lalu juga terapkan sikap berani pada anak, diajarkan bagaimana untuk berani menolak, berani berteriak, berani berkata tidak apabila ada orang-orang yang di sekitarnya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Juga terapkan sikap terbuka bagi anak dan orang tua ya. Hubungan yang terbuka itu sangat dibutuhkan. Jadi kayak misalnya sehari-hari itu dibiasakan untuk saling bercerita, misalnya pulang sekolah atau sebelum tidur itu ada waktu khusus nih untuk cerita apa aja yang terjadi hari ini, gimana perasaannya hari ini, atau apapun lah yang bisa dibahas setiap hari. Jadi anak terbiasa juga untuk bercerita dan terbuka, sehingga kalau ada kejadian-kejadian seperti ini atau ada kecurigaan-kecurigaan tertentu, anak pun akan otomatis tahu tempat ia berkeluh kesah dan bertanya gitu. Lalu juga orang tua penting untuk memperhatikan lingkungan anak, tahu siapa saja teman-temannya sehari-hari, tahu siapa guru-gurunya, tahu apa aja yang biasanya ia baca, ia tonton, di screening juga itu. Jadi bisa jadi upaya preventif ya untuk screening tontonan, screening bacaan, screening permainan dan sebagainya. Lalu juga perhatikan perilaku anak, karena biasanya yang kayak gini nih ada kelihatan gitu. Misalnya yang biasanya dia ceria, ini kok jadi agak-agak lebih murung. Terus juga yang biasanya dia lebih banyak bicara, ini kok jadi agak-agak tertutup. Nah, yang hal-hal kayak gini nih perlu nih diperhatiin. Ada apa sih yang berubah dari si anak gitu. Pada anak bisa juga dicoba pada rek lebih kecil ya, dicoba diberikan edukasi yang menyenangkan gitu. Diajarkan salah satu ada lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Nah, bisa diajarkan pada anak sehingga bisa lebih mudah untuk diserap dan diterapkan oleh sang anak. Untuk lagunya seperti apa bisa dilihat di video berikut ini. Oke. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang,